Joyce Putirai dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Joyce, dipersilakan Bu Joyce. Ya, terima kasih Pak Jok. Selamat Oke, pagi. selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom. Ya, luar biasa dipakai Tuhan pada pagi hari ini yang hadir. Kami ucap syukur, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah tambahkan satu hari yang begitu indah bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan, selalu ada jawaban. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, memuji, menyembah, dan siap kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang tak putus-putusnya Tuhan untuk menyampaikan puji-pujian kebenaran firman-Mu. Mulai dari pagi, siang, malam, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, maupun Ibu Sinta dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terpuji, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah menaikkan doa yang sangat indah. Dan mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Dan selamat datang Ibu Febri ya, sudah bersama kita. Dan kita sambut host kita luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor John. Waktu kesempatan yang diberikan oleh saya pada pagi hari ini. Shalom. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat malam waktu Jerman. Oma Rosalin bersama Opa Bruris, keluarga yang ada di Jerman. Terima kasih sudah hadir pada ibadah pagi hari ini, meskipun waktu di Jerman malam, tapi Oma dan Opa masih ada memberikan waktu kesempatan untuk mencari hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati Oma Rosalin bersama Opa dan keluarga besar yang ada di Jerman. Haleluya. Sebelum kita akan mulai ibadah pagi, siap Oma, siap. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, saya akan menyampaikan susunan cara ibadah Gereja Sesi Online via Zoom hari Selasa 5 November 2024, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama host session dari Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader dan pembicara oleh Pastor John Sarbunan MA, yang ketiga doa prophetik oleh Ibu Andriana Marantika dari Kediri, yang keempat pengumuman oleh Ibu Athanasia Pujiastuti ST dari Sidoarjo, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA, dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah pada hari ini, hari Selasa 5 November 2024. Mari Bapak Ibu sekalian, kita dengan segenap hati kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita yang akan dipimpin oleh hamba-Nya Pastor John Sarbunan. Saya persilakan Pastor John, dan sekali lagi terima kasih pada Bu Joyce yang tadi sudah doa untuk doa pemberkatan, doa sebelum ibadah kita dimulai. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Joyce. Haleluya. Silakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto yang sudah memimpin ya ibadah kita di pagi hari ini. Dan kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Sungguh Tuhan kita kagum kepada Yesus. Haleluya, kami akui Yesus yang Raja berkuasa sampai selama-lamanya. Oh Yesus, segala puji dan hormat hanya Engkau yang layak menerimanya. Haleluya. Kau sungguh indah
tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, katakan kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tak terselami, hikmat-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum, katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yesus, Kau hidup ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum, kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus.
Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami sungguh kagum kepada Tuhan Yesus ya. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Ya, yang layak kita sembah, layak kita tinggikan selama-lamanya. Amin. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di Menyembah Bersama. Mari saya ajak saudara semua menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Wuhu. Yeay. Sama-sama. Ku selalu percaya Dia Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Amin. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Dahsyat di dalam kami Tuhan. Katakan, ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalam kami Tuhan. Berjalan dalam janji-Mu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Ini yang kami percaya Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya. Katakan, Kau dahsyat. Kau dahsyat, bekerja selamanya di dalamku. Oh, Kau dahsyat, berkuasa selamanya di dalamku. Oh, Kau dahsyat, bekerja selamanya di dalamku. Oh, Kau dahsyat, berkuasa selamanya di dalamku. Suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalam kami Tuhan. Berjalan
janjimu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Sekali lagi katakan, ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Amin, amin. Berjalan dalam janjimu, ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa Tuhan, kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa, kau berkuasa dahsyat di dalamku. Haleluya, Jesus. Engkau sanggup Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, Amin. yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara katakan sama-sama, Allah sanggup, Dia sanggup. Kuasanya tidak pernah berubah. Ya dan amin. Haleluya. Allah sanggup. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu,
atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan engkau, engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Engkau berjaya Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Kepada Pak Bruri Tikoalu dipersilakan. Ya. Haleluya. Shalom. Ya. Shalom. Amin. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan yang kami dipertemukan pada pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih buat kehidupan dan kesehatan serta berkati Tuhan, tolong pimpin kami, Roh Kudus, supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan. Berkati kami dalam segala hal, apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami dalam perjalanan hidup kami, dan segala tugas tanggung jawab kami, terutama kembali ke Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu.
yang dipimpin oleh Gembala kami, Pastor John Sarbunan, Urapidia, dan dari awal hingga akhir. Dan kami semua yang hadir di sini, terima kasih Tuhan Yesus yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Buat doa sebelum firman disampaikan ya, telah dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikwalu. Luar biasa. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Opa dan Oma ya. Tuhan berkata sampai masa tua dan putih rambut aku menggendong kamu. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Haleluya. Kita semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Oke, selamat datang Bu Wace dan Pak Kim Sun sudah bersama kita ya dari Surabaya, dan Pak Frans Angki Kuara Emerin. Oke, praise God dari kota Tiakor ya, Maluku Barat Daya sudah bersama kita di sana. Oke ya, Bu Febri Asari, Tuhan memberkati juga ya. Oke, Bu Fang Fang Lai, Tuhan berkati, puji Tuhan. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi ya, pagi yang ceria bersama dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 623. Ya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial Tapi yang malam nggak ke-6. bisa ya Pak John. Oh ya, oke. Baik ya. Libur dah. Nah, tetap ada. Ibadah kita nggak Oh pernah nggak libur. bisa saya tekan-tekan Ya. nggak bisa Pak John. Ya, itu masalah signal ya. Beberapa teman-teman juga ada yang kendalanya seperti itu. Itu karena signal di tempat masing-masing kan tidak sama, ada yang tidak stabil. Jadi nanti diulang aja ya, Bu Fang Fang. Dicoba lagi sampai Ya bisa minta ya. turun Pak John. Ya. Oke, jadi Baik. ibadah kita nggak pernah libur ya Bapak Ibu, baik pagi, siang maupun malam ya. Kecuali dalam beberapa hal, misalnya kalau pas ada sesuatu yang error ya, signalnya ya itu karena faktor cuaca atau faktor karena pemadaman lampu ya, itu apa boleh buat saudara-saudaraku. Tapi selama semua itu ada, ibadah kita tetap berjalan ya. Sama seperti nafas kita ini nggak boleh libur. Kalau libur berarti sudah selesai ya. Oke, mumpung masih hidup, masih ada nafas, ayo kita terus beribadah kepada Tuhan ya. Doakan saya supaya saya bisa melayani Bapak Ibu terus dengan memberikan santapan rohani ya, makanan-makanan rohani untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti hari Rabu akan datang. Ini hari apa ya? Hari Selasa ya. Selasa. Oke, besok malam kita akan dilayani oleh seorang ibu ya. Ibu Deborah dari Riau, Bapak Ibu sekalian ya. Dia mengalami keajaiban Tuhan, saudara-saudara terkasih Tuhan ya, dan dia akan bagikan itu ya. Ini adalah sahabat kita yang baru dan dia minta untuk bergabung di dalam grup kita. Kita doakan supaya pelayanan beliau ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi kita sekalian ya. Oke, puji Tuhan. Dan pastikan Bapak Ibu akan besok malam bisa mendengarkan apa yang akan dia sampaikan di sana ya. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan orang tua kita, Ibu Rosalin, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Oke, selamat pagi Alin, sudah bersama kita juga. Oke ya, jadi pagi yang indah ini sungguh menyenangkan ya. Kita mengawali sesuatu yang baru, sebelum beraktivitas sepanjang hari ini kita mengawalinya bersama dengan Tuhan ya. Oke, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-623 ya. Amin ya, tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari ya, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan ya, sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa ya, banyak yang kita sudah bicarakan di sana. Dan pagi ini kita tiba ya, kemuliaan Allah dalam rancangan arsitek ilahi. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Arsitek ilahi adalah seorang yang bagaimana developer, bagaimana membangun ya
sesuatu yang akan bisa dinikmati manfaatnya oleh banyak orang. Oke, kita akan lihat dulu, saudara-saudara, tema ini ya, kemuliaan Allah dalam rancangan arsitek ilahi ya. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam rancangan arsitek ilahi? Ada. Ada ya. Dan siapakah arsitek ilahi itu? Itu adalah Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Dia arsitek ilahi, dia paling ya jago dalam membuat sebuah ya rancangan yang hebat sekali ya. Dan kita akan tanya lagi, saudara-saudaraku. Lalu bagaimana kalau itu bukan rancangan arsitek ilahi? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Tidak Pasti ada. tidak ada ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk memahami rahasia ini, kemuliaan Allah dalam rancangan arsitek ilahi, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini, terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Dan shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat saling. Ya, sama-sama. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Inilah rancangan arsitek ilahi kita, yaitu Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus ya. Dia bilang dalam ayat ini melalui Nabi Yeremia ya. Terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11, dia katakan sebab aku ini siapa? Tuhan Allah kita ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada pribadi Tuhan Yesus mengenai kamu. Siapa kamu? Kamu itu adalah umat Tuhan ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bilang amin. Dan Amin. apa saudaraku? Bukan rancangan kecelakaan. Ya, rancangan kecelakaan itu berasal dari musuh, dari iblis. Untuk apa tujuan rancangan damai sejahtera ini? Untuk memberikan kepadamu. Katakan sama-sama apa yang Tuhan berikan. Hari depan yang penuh, katakan sama-sama, harapan. Sekali lagi katakan sama-sama. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua katakan sama-sama. 2, 3. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah sekarang bilang kepadamu, ganti dengan kepadaku. Ya, 1, 2, 3. Untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Bilang, untuk memberikan kepada anak cucu keturunanku. Ya, kita ucap sama-sama. 1, 2, 3. Untuk memberikan kepada anak cucuku. Ya, hari depan yang penuh harapan. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Ya, mengapa engkau harus susah? Mengapa engkau harus khawatir? Mengapa engkau harus risau? Mengapa engkau harus gelisah? Mengapa engkau harus putus asa? Tidak perlu. Inilah rancangan arsitek ilahi kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kemuliaan Allah ada di dalamnya. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Jangan kau khawatir akan hari esok, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi engkau dan saya Tuhan katakan, kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Kesehatan ditambahkan, ya, keberhasilan ditambahkan, kemujuran, kebaikan, ya, pemulihan, kemenangan, semua yang baik ditambahkan. Bilang amin ya. Oke, kita akan lihat bagian penting ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan, bilang dinyatakan. Amin ya. Dinyatakan dalam apa? Dalam rancangan arsitek ilahi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Rancangan arsitek ilahi untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Siapa percaya? Engkau dan saya kita punya hari depan penuh harapan. Yang percaya punya hari depan penuh harapan, lambaikan tangan.
Oh, haleluya, dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang di luar sana, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang Madesu. Tahu Madesu? Masa depan suram. Tapi bagi kita semua yang punya rancangan arsitek ilahi, Tuhan sang perancang yang hebat. Oh, kita bukan Madesu, tapi kita Madece, ya. Masa depan cerah. Amin, saku, ya. Masa depan yang penuh harapan. Saudaraku, bumi boleh goncang ganjing, dunia boleh dalam keadaan saudaraku bergoncang dan sebagainya. Tapi ingat, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin ya, Bapak Ibu. Dan ini dapat kita pelajari, saudara-saudaraku, terdapat dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, Efesus 2 ayat 19 sampai 21, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam rancangan arsitek ilahi. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Dia perancang yang hebat ini, saudara-saudaraku, ya. Melebihi semua orang-orang hebat, orang pintar, melebihi seorang arsitektur yang paling canggih pun. Dia paling hebat, ya. Mari kita lihat, Bapak Ibu. Siapakah dia, Bapak Ibu, ya? Yang pertama saya pelajari, dia adalah orang percaya yang, ini dia, tanda yang pertama ini. Orang percaya yang mengerti, ini dulu, ya, nomor 1. Mengerti, mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting, ya. Mengerti pentingnya. Dia bukan orang asing. Bilang, saya bukan orang asing. Ya. Saya bukan dan orang pendatang. Amin, ya. dan pendatang. Amin. Tetapi kawan sewarga, orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, kita akan lihat dalam Efesus 2 ayat 19. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Amin, ya. Jadi bagi orang percaya itu dia mempunyai dui kewarganegaraan. Secara fisikly itu dia adalah warga negara Indonesia, ya. Tapi secara ilahi, Bapak Ibu sekalian, dia itu adalah warga kerajaan sorga. Bilang amin, ya. Kita ini warga kerajaan sorga. Nah, karena itu kita ikut apa yang menjadi rancangan arsitek ilahi kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia mau apa, kita ikut aja. Jangan membangkang, jangan ngeyel, jangan pernah berontak, jangan pernah menggerutu, jangan pernah bersungut-sungut. Ikut aja, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan suka apa yang kita lakukan, lakukan itu Bapak Ibu. Ya, itu namanya orang mengerti pentingnya dia bukan orang asing. Nah, orang kalau dia menyadari dia adalah orang asing dan pendatang, itu membuat mentalnya itu ciut. Itu membuat dia itu tidak punya keberanian. Itu membuat dia kurang percaya diri, membuat dia minder, membuat dia menjadi orang yang sepertinya dia tidak mempunyai hak apapun. Tetapi kalau kita mengerti status kita di hadapan Tuhan, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Oh, haleluya, kita tahu siapa jati diri kita. Menghadapi apapun, kita tidak akan pernah lemah, kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah selaku depresi, stres, dan bahkan frustrasi. Kenapa? Karena kita sadar ada sang perancang arsitek ilahi di dalam diri kita semua. Katakan amin, ya. Oh, dia tahu akan hari esok, dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari, apa yang kita perlukan. Karena itu dia paling ngerti. Ya, saudaraku, maka itu Bapak Ibu, kenalilah siapakah dirimu di hadapan Tuhan. Amin, ya. Ayo katakan bersama dengan saya. Saya adalah warga kerajaan sorga. Katakan sama-sama, 2, 3. Saya adalah warga kerajaan sorga dan keluarga Allah. Amin. Namanya keluarga, Bapak Ibu, ya. Itu pasti ada bapak, ada ibu. Betul, ya, saudaraku. Nah, saudaraku, ada bapak rohani, ada ibu rohani, saudaraku. Ada orang tua rohani yang terus akan menjaga anak-anaknya, ya, yang memperhatikan anak-anaknya, yang menyayangi anak-anaknya. Dan demikian juga anak-anaknya menyayangi orang tua. Kan begitu, itu keluarga, ya, saudaraku. Haleluya.
Nah, ini penting Bapak Ibu. Yang pertama, ini tanda yang pertama. Mari kita lihat tanda yang kedua, kemuliaan Allah dalam rancangan arsitek ilahi. Jadi kita harus mengerti siapa diri kita ini ya. Kita ini bukan pendatang ya, bukan orang asing, tapi kita ini warga kerajaan sorga ya, dan keluarga Allah. Itu dulu. Itu rancangan yang pertama tuh dari rancangan arsitek ilahi. Mari kita lihat yang kedua, tanda yang kedua ini dia ya. Setelah kita mengerti, baru yang kedua kita memahami. Memahami itu penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Memahaminya bagaimana saudara-saudaraku? Memahami bahwa pengajaran tentang firman Tuhan yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Saya ulangi sekali lagi ya. Memahami pentingnya pengajaran tentang firman Tuhan yang dibangun, ya ingat ya, yang dibangun bukan diruntuhkan ya, yang dibangun di atas dasar rasul, para rasul dan nabi. Nah, mari kita lihat ini. Ini adalah rancangan arsitek ilahi ini. Mari kita lihat ya. Efesus pasal 2 ayat 20. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Amin. Jadi seorang arsitek itu dia ngerti untuk membangun sebuah bangunan rumah itu, Bapak Ibu, pertama-tama yang harus dibuat dulu yaitu pondasinya. Betul ya? Dibuat dasarnya dulu, pondasinya. Pondasinya dibuat yang paling bagus, yang kuat. Supaya apa? Ketika pondasi dibuat yang paling bagus, paling kuat, maka ketika membangun ke atas, entah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 10, dan seterusnya, bangunan itu akan kokoh. Katakan amin ya. Jadi ini selaku. Jadi kita lihat rancangan dari arsitek ilahi ini selaku ya. Rancangan ilahi ini, Bapak Ibu arsitek ilahi ini, saudara kita perlu memahami ya, memahami pentingnya pengajaran tentang firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang dibangun ya, kita membangun bangunan rohani kita. Ini dasarnya apa selaku? Yaitu dasarnya adalah dasar pengajaran dari rasul dan nabi. Ya, nah saya akan sampaikan dulu Bapak Ibu perlu kita ketahui seorang rasul Bapak Ibu dia itu adalah yang meletakkan dasar ya. Rasul itu juga bagaimana dia melatih orang-orang untuk mereka bisa berfungsi di dalam sebuah pelayanan itu seorang rasul ya. Seorang rasul ini juga dia sebagai seorang bapak rohani yang membapai anak-anak rohani itu seorang rasul ya. Dan seorang rasul ini juga dia benar-benar Bapak Ibu sekalian ya, dia ini saudaraku, dia bagaimana memberikan pengajaran-pengajaran ya yang benar, itu seorang rasul seperti itu. Dan rasul itu biasa dia mempunyai tanda ya, tanda itu adalah melakukan mujizat. Itu seorang rasul ya. Lihat Rasul Petrus melakukan mujizat, Rasul siapa lagi? Paulus melakukan mujizat ya, itu rasul Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua tentang nabi. Nah, nabi ini adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan. Nah, terkadang nabi ini ketika dia berbicara menyampaikan pesan Tuhan, itu membuat umat Tuhan itu menjadi saudaraku, mereka mendengar akan peringatan-peringatan. Terkadang membuat umat Tuhan telinganya itu bisa merah saudaraku. Karena apa? Kadang-kadang nabi dia menyampaikan pesan Tuhan, peringatan itu merupakan suatu peringatan teguran yang keras. Itu nabi Bapak Ibu. Dan nabi ini dia bisa melihat masa depan ya. Dia bisa tahu sebelum hal itu terjadi dia sudah melihat jauh ke depan. Itu nabi saudaraku. Jadi gereja dibangun di atas dasar pengajaran rasul dan nabi. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dua jawatan ini sempat hilang dari gereja saudaraku. Itu dimulai kapan? Sejak murid-murid Yesus yang menjadi rasul-rasulnya, mulai dari Petrus, Andreas, Yakobus, Simon, dan sebagainya itu, ketika mereka semua mati, maka yang namanya mujizat, tanda-tanda ajaib itu sudah hilang dari gereja, saudaraku. Dan gereja hidup dalam abad kegelapan, ya. Dan saudara-saudaraku, dalam abad kegelapan ini, saudaraku, gereja dalam keadaan lumpuh, saudara-saudaraku. Ya kenapa? Karena tradisi mulai masuk dalam gereja, budaya-budaya mulai masuk dalam gereja, dan itu membuat gereja kehilangan kuasa, ya. Sehingga banyak orang, saudaraku, dia itu berduakan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus iya, dukun juga iya, saudaraku. Kenapa?
Karena tidak ada pengajaran-pengajaran benar lagi, ya. Tapi di sini Bapak Ibu melalui rasul dan nabi dia mengembalikan gereja kepada pengajaran-pengajaran yang benar, ya. Jadi tugas seorang rasul itu dia meluruskan akan pengajaran-pengajaran yang menyimpang seperti itu, ya. Maka itu dibutuhkan pelayanan rasul dan nabi suatu yang harus memberikan teguran-teguran peringatan supaya umat Tuhan tidak melenceng, ya. Itu saudara, itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia mengerti, pertama, kedua memahami, baru yang ketiga dia mulai mengakui, ya. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui itu penting nggak? Penting, ya. Mengakui pentingnya bahwa di dalam Tuhan Yesus tumbuh, bilang tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Saya ulangi sekali lagi, ya. Mengakui pentingnya bahwa di dalam Tuhan Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus, ya. Nah, kita ini adalah bait Allah yang kudus. Amin. Nah, kita lihat Efesus 2 ayat 21. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Amin, ya. Itu dia, saudaraku. Jadi ini kita perlu mengakui bahwa yang membuat bait Allah itu tumbuh, ya, seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus ini siapa, saudaraku? Ini adalah pekerjaan dari sang perancang, arsitek ini, ya. Arsitek ilahi kita yang paling hebat adalah Tuhan Yesus, ya. Dia akan membangun tubuh rohani kita ini, suatu, ya, bangunan rohani kita sehingga bangunan ini bisa dia tersusun dengan baik. Jadi saudara lihat, ya, kita membangun itu kan dari bawah ke atas, ya, saudaraku. Tapi yang pertama kan buat dulu pondasi yang benar. Baru membangun ini kan batu batako, ya, disusun, ya. Disusun dari 1, 2, 3 terus dari bawah ke atas. Jadi rapi tersusun. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, bangunan rohani kita bisa utuh sepanjang tahun 2024 ini, ketika saudara mengikuti khotbah-khotbah pengajaran ini secara runut, ya, secara rapi, ya, dimulai dari pertama, kedua, ketiga, Bapak Ibu sekalian, sehingga bangunan rohani saudara itu dia menjadi utuh, ya, sehingga nanti kelihatan ada jendelanya di mana, pintunya di mana, ya, dan semua itu sudah diatur sedemikian rupa oleh sang arsitek ilahi kita ini. Amin, ya. Oke. Nah, saudara-saudara, lalu sekarang kita lihat apa hasilnya dong. Kita lihat, ya. Ini dia. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Yang pertama, dia sadar. Dia sadar bagaimana? Bahwa dia itu kawan sewarga, orang kudus dan anggota keluarga Allah. Bilang amin, ya. Oke. Kita lihat, ya, Efesus 2 ayat 19. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Amin, ya. Ini hal yang membuat kita itu mengerti, Bapak Ibu, bahwa sekarang kita sadar bahwa kita ini, saudara saya ini adalah kawan sewarga, ya. Sewarga siapa? Orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, saudara lihat, ya, seri khotbah pengajaran kita ini kan dia runut, ya. Kita menyelesaikan pasal 1, setelah itu kita akan masuk ke pasal 2. Pasal 2 selesai, kita masuk ke pasal 3 gitu. Jadi runut. Jadi barat kita menyusun batako itu dari bawah ke atas, ya. Sehingga semua rapi tersusun. Jadi saudara bisa mengikuti, bisa mengerti tentang rahasia-rahasia ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil yang kedua ini, saudaraku. Kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudara, dia sudah pasti, bilang sudah pasti. Sudah pasti apa, saudaraku? Dia sudah pasti menjadikan Kristus Yesus sebagai batu penjuru di hidupnya. Amin, ya. Mari kita lihat ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-20. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai pintu, sebagai batu penjuru. Amin. Amin, ya. Dengan Yesus Kristus sebagai apa, saudaraku? Sebagai batu penjuru. Wow, dahsyat, saudaraku. Ya, jadi ini dia, saudaraku. Jadi dia sudah pasti menjadikan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, bukan yang lain. Tapi pribadi Yesus, apapun yang terjadi, pokoknya dia gandoli
Gusti Yesus ya, itu hebat. Nah, kita lihat yang terakhir ini selaku hasil yang ketiga ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, nah ini juga hebat di sini. Dia sudah pasti, bilang sudah pasti. Sudah pasti apa selaku? Dia sudah pasti menjadikan bait Allah yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 21. Efesus 2 ayat yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Wow, luar biasa. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan ya. Saudara, sehingga Bapak Ibu tidak bingung ini kita nih mau dibawa kemana saudaraku ya. Karena sebentar dengar khotbahnya begini, ayatnya ini nanti pindah lagi itu. Jadi bingung saudaraku. Tapi kalau saudara di sini mengikuti ya pelan tapi pasti. So diarahkan, ya dia terstruktur, dia rapi tersusun ya, sehingga saudara tahu kita mau dibawa kemana kita udah ngerti ya. Jadi sepanjang tahun ini kita bicara tentang yaitu kemuliaan Allah. Jadi apa yang kita pelajari tentang kemuliaan Allah sepanjang tahun ini ya. Kemuliaan Allah di dalam apa, dan pagi ini kita bahas kemuliaan Allah dalam arsitek ya ilahi. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian ya, rancangan arsitek ilahi. Kita akan berdoa dulu dan adik Samuel dari Pacet Mojokerto akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Amin, Pastor Jun. Oke, praise God. Dan selamat malam di waktu Jerman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menyelesaikan firman-Mu yang menyampaikan Pastor John, yaitu kemuliaan arsitek ilahi ya Tuhan. Yang artinya kita bukanlah asing dan pendatang. Yang artinya kita semua adalah sewarga keluarga Allah. Amin. Terima kasih Bapak, kami boleh menerimanya Tuhan dan juga kebaikan untuk sesama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah tidak ada pertengkaran Tuhan dan juga pertikaian terhadap sesama ya Tuhan, karena kami adalah keluarga Allah. Amin. Dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang menyampaikan Pastor John Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan mengakui Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang kudus, kami boleh menerimanya, kami boleh taat pada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, karena Roh-Mu yang bekerja, Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah menyelesaikan firman-Mu Tuhan. Mimpi Roh Kudus ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh adik Samuel Christian dari kota Pacet Mojokerto. Tuhan berkati adik Samuel. Amin, Pak Pastor John. Praise God. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman yang baru kembali pagi hari ini kita boleh menerimanya. Amin Bapak Ibu. Kita sekali lagi sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mengucap syukur. Kita mempunyai Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dahsyat ya Bapak Ibu. Melebihi dari arsitek manusia yang ada di dunia ini. Dia adalah arsitek yang luar biasa, yaitu arsitek ilahi. Amin Bapak Ibu. Yang telah menciptakan kita menjadi manusia ciptaan yang baru di dalam kehidupan kita, untuk mengubah, untuk belajar, untuk mengerti dalam kehidupan kita, dan terus untuk belajar memahami dan mengakui bahwa pentingnya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus tumbuh di dalam seluruh kehidupan kita yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Kita mengucap syukur sekali lagi buat firman-Nya pagi hari ini, bahwa kita mempunyai Tuhan Allah yang melebihi dari segala-galanya arsitek apapun yang ada di dunia ini, manusia-manusia. Dia tahu segalanya yang terbaik dalam kehidupan kita.
Biarlah Roh Kudus terus bekerja, berkarya di kehidupan kita terus diubah, yang tidak baik dibuat, diciptakan menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, Tuhan Yesus mau kita menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dan menjadi saksi-saksi terang yang hidup dimanapun kita berada. Nama Tuhan Yesus tinggi dan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus Amin. memberkati kita buat firman-Nya pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor John buat pengajaran firman-Nya yang baru pada kita pagi hari ini, yang selalu diberikan pada kita setiap hari melalui ibadah-ibadah pagi, siang maupun malam. Tuhan Yesus berkati kita, terus dukung dalam pelayanan Pastor John. Makin hari semakin dipakai lebih dahsyat lagi, bahkan ditambah-tambahkan hikmat-hikmat yang baru, pewahyuan yang baru yang dari Tuhan Yesus diberikan pada hamba-Nya Pastor John, dan Pastor John aplikasikan pada kita semua jemaat-jemaat gereja CCC, agar kita semuanya bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amin. Terima kasih Pak juga. John. Sama-sama bukan orang lain. Haleluya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Opa Bruri yang tadi sudah berdoa sebelum peneguhan firman Tuhan, dan Oma Rosalin yang sudah menyampaikan ayat dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Oma Rosalin. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Jerman semuanya. Haleluya. Dan juga kepada Mas Samuel Christian yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Pacet. Semuanya sehat selalu. Siap. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yang ada di Kediri, yaitu Ibu Andriana Marantika. Saya persilakan Ibu Andriana. Baik, terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak John, terima kasih Praise teman-teman God. semuanya. Mari kita satu hati, kita naikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara kita, dan juga untuk gereja CLCC. Kita amini, kita katakan I receive. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani. I receive. Oke, Bu Andri bukan mic lagi, Bu Andri. Maaf, saya Ya. ulangi dari pertama. Oke. Saya ulangi dari pertama. Maaf Pak John. Ya. Apa-apa yang ada. Oke, silakan. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi, di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andriana Marantika yang sudah berdoa bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC, doa profetik. Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana. Selamat bertugas. Tuhan Yesus menyertai Ibu senantiasa. Jadi terang dan berkat buat dimanapun Ibu berada. Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana. Haleluya. Dan kita akan masuki acara tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC. Dan juga akan disampaikan oleh Ibu kita yang dipakai luar biasa, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti ST. Benar ya Pak Frasangki ya? Benar Pak. Haleluya. Saya persilakan Ibu Atanasia. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Kesempatan diberikan kepada saya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Pastor, selamat pagi. Selamat malam Pak Omar Rosalin. Ya, selamat pagi. Sehat selalu Oma. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live stream, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di keluarga Saudara Riko, putranya Ibu Indriani di Jalan Bypass Juanda depan Hotel Halogen Sedati Juanda. Mohon kehadiran semua jemaat CKI CLCC. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan November 2024. Tanggal 10 November 2024, Ibu Rosalin Tikoalu, Hamburg dari Jerman. Tanggal 10 November 2024, Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Tanggal 15 November 2024, Ade Joshua Dimas Anugrah Poimoni dari Sidoarjo, putranya Ibu Atanasia Pujiastuti ST. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawan Lins SH dari Medan. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumumannya yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujiastuti ST. Tuhan memberkati ya, Bu Atanasia. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Atanasia Pujiastuti ST Kusumawardani Elotria yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati.
Semangat terus Ibu Atanasia. Haleluya. Dan kita masuki acara selanjutnya yaitu doa deklarasi, Pastor. Oke, doa deklarasi pagi ini yang belum kebagian ya, Bapak Ibu nanti dapat bagian ya untuk mengambil doa deklarasi ya. Oke, diantaranya ada siapa saja? Ibu Panglai, Ya, Ibu Bu Wace, Panglai, Bu Wace, Ibu Febri, Febri, Pak Frans Angki. Pak Frans Angki. Oke, oke. Ada berapa itu? Juga ada Ibu Joyce. Oke, Ibu Joyce ya. Jadi pertama siapa tadi? Pertama, Bu Fang Fanglai. Ya, puji Tuhan Bu Fang Fanglai. Oke, Bu Fang Fanglai nomor 1 ya. Kedua Bu Febri. Ketiga Bu Wace. Terus keempat siapa? Pak Frans Angki. Kelima siapa? Ada Ibu Joyce. Oh, Ibu Joyce ya, Ibu Joyce Putirai. Oke, baik ya, siap Bapak Ibu ya. Oke, untuk bisa ambil bagian ya, Bapak Ibu, kita deklarasikan iman kita ya, dan kita aminkan ya. Setelah mengaminkan, bilang amin dan katakan terjadilah, terjadilah. Oke, praise the Lord. Ya. Oke, ya silakan yang pertama. Ya, Ibu Panglai. Ya, siapa yang pertama? Ibu Fang Fanglai. Fang Fanglai. Silakan Bu Fang Fanglai. Oh iya, saya nggak dengar Pak John, Oke. ke kamar kecil. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Amin. Ya, berikutnya nomor 2. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. aku percaya akan ada pemulihan di keluarga Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Ya. Nomor 3. Bu Wace. Ya. Peran. Bu Wace sudah Pak John, nomor 2. Bu Wace belum. Bu Wace belum. Oke. Nomor 2 Bu Febri. Bu Febri itu Bu Febri. Yo. Thank you well. Oke. Baik, mungkin saya bisa sweet ya. Aku percaya. Ya, Bu Wace. Oke, silakan. Amin. Aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. 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 Terjadilah. Amin. Ya, yang keempat. Siapa? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yes. aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Yang kelima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Yang keenam, yang di tengah-tengah ya. Ya, yang keenam siapa? Opa Bruri aja. Oke, Opa Bruri ya dari Jerman. Oke, yang paling tengah, di tengah-tengah. Ya. Yang tengah. Ini. Ya, yang di tengah. Ya. Atas nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord ya.
Itu sebuah pernyataan iman yang luar biasa dari sahabat-sahabat kita. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa mendeklarasikan setiap doa-doa yang kita panjatkan, kita imani, kita yakini semuanya sudah terjadi. Amin. Sudah Amin. terjadi. Dan sudah terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus yakin percaya di mana doa orang benar bila dengan yakin percaya sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Dan di mana ada 2-3 orang bersepakat sehati berdoa meminta dalam nama Tuhan Kristus, terjadi dan terjadilah atas kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik, sangat baik, teramat baik atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Andriana. Terima kasih Ibu Andriana Marantika yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus di dalam tugas pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana. Menjadi terang berkat di mana Ibu Andriana bekerja. Haleluya. Amin. Salam buat keluarga Ibu Andriana. Iya, sama-sama Pak Lukas. Dan juga kepada Ibu Atanasia Pujiastuti Esti, juga terima kasih atas pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Atanasia. Haleluya. Bersama Yesus kita cakup menanggung segala perkara yang besar. Lakukan perkara yang besar. Amin. Dan juga kepada Opa Bruri kita yang sangat luar biasa bersama Oma Rosalin. Oh, haleluya. Terima kasih atas pelayanannya pada pagi hari ini. Salam semua buat keluarga yang ada di Jerman. Semuanya sehat selalu. Panjang umur selalu. Diberkati selalu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Oma Rosalin dan Opa Bruri, dan selamat istirahat nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Siap Opa dan Oma. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Frans Angki Kuara yang masih juga pelayanan ada di luar Pulau Jawa sana. Semangat Pak Frans Angki. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati Pak Lukas. Siap, sama-sama Pak Frans Angki. Salam buat keluarga semua yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus teman-teman semua, saudara-saudara semua yang di sana. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Ya, Bu Febri Adisari, terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati. Salam buat orang tuanya, semuanya keluarga besar Pak Febri. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Joyce Puterai, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semuanya. Semangat Bu Joyce. Oke. Mas Samuel Christian juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga di Pacer semuanya. Mama, Oma, Om, Tante semuanya berkati. Tuhan Yesus berkati. Ibu Fang Lai juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga Bu Fang Lai. Ibu Huace juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bu Huace. Terima kasih. Sehat selalu Pak Kim Sun. Saya selalu semangat Pak Kim Sun. Haleluya. Salam buat anak mantu cucu Bu Wace. Dan Ade Alin. Terima kasih Ade Alin. Pagi ini sudah hadir juga pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Bersama Ibu Sinta. Terima kasih. Semangat Bu Sinta. Semangat. Sehat. Sembuh. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Sama-sama gereja CLCC. Amin. Dan juga kepada Pastor John Agunan. Terima kasih. Buat pelayanannya. Maju terus bersama Yesus ya, Pastor John. Haleluya. Amin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau meminta dukungan dalam doa bisa menuliskan di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikannya pada hambanya Pastor John dan nanti akan didoakan. Dan saya kembalikan sepenuhnya pada hambanya Pastor John untuk berdoa berkat kita semuanya pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur. Kami bernyanyi, kami bersorak bagimu. Nyanyi dan bersorak.
hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, langit bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya janji-Mu yang ku pegang Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Amin. Ya, benar Tuhan, tiada janji seperti janji Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkata semua yang hadir pagi ini, Pak Frans Angki, Ibu Atanasia, Pak Lukas, Adik Samuel, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Andri Marantika, Ibu Amin. Rosalin Pak Bruri, orang tua kita terkasih, Ibu Joyce Putirai, Ibu Wace Pak Kimson, Ibu Febri, dalam nama Yesus. Alin, semua yang hadir di pagi hari ini, tanpa terkecuali, aku berkata kepadamu, Bu Meliawati, Ibu Sinta, semua Yohanes Lee James, semua yang hadir pagi ini diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan oleh Tuhan, bahkan diberikan kelimpahan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Membuat engkau menang dan tidak akan kalah. Membuat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dalam nama Yesus. Bahkan melihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, dan engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka, jalan-jalan yang buntu sedang Tuhan bukakan hari-hari ini. Dan semua doa-doamu yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar dan tidak akan lama lagi. Waktunya sudah hampir tiba. Sudah saatnya engkau diberkati. Sudah saatnya engkau dipulihkan. Sudah saatnya engkau mengalami kemenangan. Akan ada terobosan keuangan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Tuhan Immanuel, Dia sang perancang hari depan yang penuh harapan. Dia arsitek ilahi yang tahu semua yang kau butuhkan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan susah. Tuhan pelihara engkau, Tuhan jamin hidupmu bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, anak mantu, cucumu. Semuanya hidupnya terjamin, terpelihara, punya masa depan penuh harapan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati orang tua kami akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam damai surgawi. Dan anak-anakmu yang bekerja pagi ini, baik di kantor, baik di rumah, buka salon, buka toko, Tuhan berkati apapun pekerjaan mereka. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Ibu Atanasia dan teman-teman yang sudah melayani. Dan berkati kebaktian nanti siang, dan Ibu Yeti dan tim yang akan melayani nanti malam. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus,
Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati ya Pak Lukas. Terima kasih Pak Berkati John. ya Ya. Pak Pak Joy. Lukas. Kasih Pak John, Tuhan berkati. Sama-sama Bu Bu Rosalinda, Rosalin, Pak Bruri, Febri. Bu John. Ya, terima kasih Bu Joy, Andri. Tuhan berkati ya. Terima Semangat. kasih Pak Sama John. Terima kasih. Wace, Tuhan berkati. Salam buat Pak Kinsun ya. Samuel, ya. Ali, Bang Panglai, Pak Frans, Tuhan berkati semuanya. Atanasya, Terima Joyce. kasih Tuhan Lukas. memberkati. Ya, Selamat terima bekerja. kasih Kak Samuel. Ya. Lekker slapen. Ya, dankjewel. Dankjewel. Bye-bye. Bye. Sayonara. Ya. Mami, Papi, lekker slapen. Ya, lekker slapen. Salam Pak Frans. Pak Frans Oke. Anggi, ya. Ya, Pak Frans. Salam buat Pak Ya. Benyamin. Ya, bye-bye. God bless you all. God bless you God bless you all. all. Ya. Dadah. Bye. Bye.